Letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, benar-benar menciptakan sebuah fenomena alam langka. Letusan dahsyat yang disertai semburan abu vulkanik setinggi 5 km, membuat sejumlah wilayah mendadak dilanda kegelapan. Kondisi itu terjadi beberapa saat setelah letusan besar terjadi pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial, abu vulkanik yang membubung tinggi tiba-tiba menutupi sinar matahari dan menyelimuti langit di Kabupaten Karo. Langit pagi yang tadinya cerah, tiba-tiba saja menjadi gelap gulita seperti malam hari. Dalam kondisi itu, warga dilanda ketakutan, karena nyaris tak ada penerangan, sebab ketika kegelapan melanda lampu-lampu penerangan sudah tak menyala lagi. Dalam kondisi gelap gulita, satu-satunya penerangan bagi warga hanya berasal dari cahaya dari lampu-lampu kendaraan. Kondisi ini hanya terjadi di 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Karo, yakni Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Payung, Kecamatan Tiganderdet dan Kecamatan Munte. Gunung Sinabung meletus lagi, sempat terjadi gempa kecil di Kabupaten Tanah Karo. Sekira pukul jam 6:06 sore, Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo kembali memuntahkan debu vulkanik hingga ketinggian 1000 meter. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Api PGA Sinabung, beberapa waktu terakhir aktivitas Gunung Sinabung dengan ketinggian 2460 mdpl terus meningkat. Bahkan, sempat dikabarkan terjadi gempa kecil di kawasan Gunung Sinabung dan sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Tanah Karo. Pada aktivitas erupsi kali ini kolom abu yang kita amati secara visual setinggi kurang lebih 1000 meter dari puncak gunung, dan condong mengarah ke selatan dan barat daya, kata Armen Putra, petugas pos PGA. Berdasarkan catatan dari pos PGA Sinabung, dari aktivitas erupsi ini getaran yang ditimbulkan dari dalam perut Gunung Sinabung terekam di alat pendeteksi getaran atau seismogram dengan amplitudo maksimum 36 mm. Adapun durasi getaran kurang lebih selama 3 menit 44 detik. Karena potensi erupsi Gunung Sinabung masih tinggi disertai awan panas guguran, Armen mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar tidak memasuki zona merah yang telah ditentukan. Gunung Sinabung erupsi, lontarkan abu vulkanis setinggi 4.500 meter. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara Sumut, kembali menunjukkan aktivitas vulkanisnya. Gunung Sinabung mengalami erupsi pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanis mencapai 4.500 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi kurang lebih 12 menit 22 detik, kata petugas pos pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra. Erupsi kali ini juga disertai dengan awan panas guguran ke arah timur sejauh 1000 meter. Lalu, 1000 meter ke arah tenggara, sambung Armen. Gunung Sinabung yang memiliki ketinggian 2460 meter di atas permukaan laut mdpl saat ini berstatus siaga atau level 3. Masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Radius sektoral 5 km untuk sektor selatan, timur, dan 4 km untuk sektor timur, serta utara, jelas Armen. Apabila terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker ketika keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanis. Warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanis agar tidak roboh. Sementara itu, masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar hujan. Gunung Sinabung erupsi, kolom abu capai 1000 meter. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Sumut erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Gunung Sinabung erupsi sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi dengan ketinggian 1000 meter, kata Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Badan Geologi dan PVMBG, Armen Putra. Armen menyebutkan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 86 mm dan durasi 11 menit 2 detik.
Kemudian pada pukul 19:01 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 300 meter. Erupsi yang kedua terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47 mm dan durasi 10 menit 5 detik. Saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 siaga, urainya. Armen tetap mengimbau masyarakat agar menjauhi zona merah dengan tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Selain itu jangan melakukan aktivitas pada radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur, dan 4 km untuk sektor timur utara, urainya. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, Armen mengingatkan agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Jika terjadi hujan abu, tetap diperkirakan letusan dengan awan panas guguran masih berpotensi terjadi dalam hari-hari ke depan. Demikian keterangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG. Masih sangat berpotensi akan terjadi lagi awan panas guguran, maka kami masih mengimbau masyarakat tidak memasuki kawasan jangkauan awan panasnya, kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung dari PVMBG, Armen Putra kepada wartawan BBC Indonesia, Haider Afan. Menurutnya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah terjadi sebanyak 5 kali letusan ditambah abu vulkanik setinggi 3000 meter yang terlihat dengan jelas. Tapi, status gunung tidak ada peningkatan yaitu tetap level 3 atau siaga, kata Armen. Keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, menyebutkan, letusan pertama terjadi pukul 1.46 waktu Indonesia Barat, dini hari. Letusan pertama ini disusul adanya awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 4.500 meter ke arah selatan, demikian keterangan tertulis BNPB. Adapun abu vulkanisnya setinggi 2000 meter dan lama erupsi 263 detik, kata juru bicara BNPB, Sutopo Purwonugroho.